Wali Sanga Pupuh 4 Kanjeng Susuhunan Derajat. Pesisir Pamotan. Bangunan utama itu terbuat dari kayu dengan ukir-ukiran yang khas. Di sampingnya berdiri pendopo besar. Beberapa orang duduk sembari melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Suara mereka mendayu-dayu sore itu. Sayup-sayup terdengar suara gamelan. Itulah gamelan Kiai Singa Mengkok, gamelan pusaka Padepokan Dalem Dhuwur, sebuah pusat pendidikan Islam yang dipimpin Raden Hasyim Syarifuddin, salah satu putra almarhum Kanjeng Susuhunan Ngampel Denta. Raden Hasyim Syarifuddin adalah putra kedua Kanjeng Susuhunan Ngampel Denta. Dia adalah adik Raden Makdum Ibrahim atau yang terkenal dengan gelar Kanjeng Susuhunan Benang. Keduanya lahir dari istri pertama, Nyi Ageng Manila atau Ibu Dewi Chandrawati, putri dari Syah Bandar Lasem dulu, Haji Gan Engcu. Dari perkawinan Kanjeng Susuhunan Ngampel Denta dengan Nyi Ageng Manila, lahir 5 putra dan putri. Pertama, Raden Makdum Ibrahim. Kedua, Raden Hasyim Syarifuddin. Ketiga, Siti Syariah. Keempat, Siti Mutmainah. Dan kelima, Siti Hafsah. Siti Syarifah dinikahi Syekh Usman Haji atau Kanjeng Susuhunan Ngudung. Kanjeng Susuhunan Ngampel Denta juga memiliki istri lain, yaitu Dewi Karimah, yang darinya dia memiliki 2 putri. Putri pertama adalah Dewi Murtasiyah, yang diperistri Kanjeng Susuhunan Giri Kedaton. Putri kedua adalah Dewi Murtasimah atau Nyi Ageng Malokah, yang diperistri Pangeran Wiranegara, putra Pangeran Wirabraja dari Lasem. Istri ketiga Kanjeng Susuhunan Ngampel Denta bernama Nyi Ageng Bela, yang darinya beliau memiliki 6 putra dan putri. Anak pertama adalah Raden Pakih, yang sekarang menggantikan ayahandanya sebagai Kanjeng Susuhunan Ngampel Denta II. Anak kedua adalah Raden Ahmad Hasamuddin. Anak ketiga adalah Raden Zainal Abidin. Anak keempat adalah Dewi Mursimah, yang diperistri Kanjeng Susuhunan Kalijaga. Anak kelima adalah Dewi Asyikoh, yang diperistri Kanjeng Sultan Demak, Pangeran Jinbun. Dan anak keenam adalah Raden Asmara atau Raden Abdul Jalil. Raden Hasyim Syarifuddin lebih dikenal masyarakat sekitar dengan gelar Kanjeng Susuhunan Mayang Madu atau Kanjeng Susuhunan Derajat. Padepokan Dalem Dhuwur adalah perguruan Islam yang didirikannya. Menjelang senja kala, suara gamelan sudah berhenti. Para santri sibuk mempersiapkan diri untuk menunaikan sholat maghrib. Bertepatan dengan rembang malam, ketika matahari sudah tak tampak lagi, azan maghrib dikumandangkan dari tajuk yang tak jauh dari pendopo. Beberapa santri tampak sibuk mengambil air wudhu di padasan. Yang sudah berwudhu segera naik ke tajuk dan duduk di sana, menanti Raden Hasyim Syarifuddin keluar dari dalam pribadi untuk memimpin sholat jamaah. Pepujian-pepujian tentang rukun iman yang dinyanyikan dengan tembang dandang gula terdengar lantang dari dalam tajuk. Sifat iman tu billah, tegesipun percaya ing Allah, ing pangeran sejatine, yo pangeran kang agung, kang akarya bumi lan langit,
Angganjar lawan Nikso, mering manuso sagung, langgeng tur murbo miseso, maha suci Angganjar paring rejeki, anikso angapuro, kaping kalih wa malaikati, tegesipun percaya malaikat, anapun iko tegese, ingutus ing Hyang Agung, pakaryane anenulisi marang kawula nira kang dusolit agung kang karya purba wisasa neko-neko karyane sawiji-wiji sakehing malaikat. Tembang dandang gula itu terus mengalun dari mulut para santri hingga pada saat sesosok lelaki muda dengan jubah dan sorban putih muncul dari dalam sebuah bangunan, diiringi seorang santri sepuh. Seketika seorang santri bangun dan menyerukan iqomat, sebuah tanda untuk bersegera mempersiapkan diri menjalankan sholat berjamaah, sebab sang pemimpin sholat imam telah hadir. Sosok berjubah putih tersebut adalah Raden Hashim Syarifuddin Susuhunan Derajat. Wajahnya tampan, kulitnya bersih, hidungnya bangir, matanya tajam dengan bulu mata yang lentik, alis matanya tebal. Tidaklah mengherankan jika ia begitu tampan karena darah Cina, Campa, Pasai, Arab, dan Tagalog mengalir dalam tubuhnya. Dan sholat jamaah pun dilaksanakan. Saat para santri melakukan sholat berjamaah di luar regol, padepokan terdengar ringkikan kuda. Tepat di depan gapura, 3 penunggang kuda mengamat-ngamati suasana padepokan dalam dhuwur. Keadaan mulai remang, damar sewu dinyalakan di sana sini. Mata mereka terus mengamat-ngamati dengan tubuh yang sesekali bergoyang di atas punggung kuda yang menjejak-jejak dan mendengus-dengus. Seorang santri yang mendapat giliran tugas menjaga regol melihat tamu-tamu tersebut. Dia segera berlari keluar, mendapati kehadiran mereka, beroleh sambutan. 3 penunggang kuda itu segera turun dari kuda. Assalamualaikum. Hampir bersamaan mereka beruluk salam. Waalaikumsalam. Terdengar sahutan dari santri yang berdiri tepat di depan mereka. Ada keperluan apa Kisanak? Salah satu penunggang kuda memberikan sembah lalu berkata, kami dari Giri Kedaton. Kami adalah Caraka para padepokan Giri, diutus oleh Kanjeng Susunan Giri sebagai Ratu Ulama Jawa, pemimpin Majelis Wali Sanga, untuk menyampaikan nawala khusus dari beliau kepada Kanjeng Susuhunan Derajat. Sang santri terkesiap, segera dia mempersilahkan tetamu dari Giri Kedaton itu menuju pendopo. Mohon tunggu di sini, saya segera menghadap Kanjeng Susuhunan. Santri itu memberikan sembah sejenak, kemudian berlalu. 3 utusan dari Giri Kedaton membalas sembahnya. Setelah mencancang kuda masing-masing, mereka segera bersila di pinggir pendopo. Keadaan sekitar masih tampak remang, walau damar sewu telah dipancangkan di beberapa sudut. Kawasan padepokan dalam dhuwur memang luas, cukup luas untuk menampung beberapa ratus santri. Jumlah santri padepokan itu hanya kalah dari padepokan Ngampel Denta dan Giri Kedaton. Inilah padepokan Islam terbesar ketiga di wilayah Jawa belahan timur, walau baru saja didirikan. Santri yang tadi berlalu tampak berjalan sedikit tergesa-gesa, menghampiri mereka yang tengah menanti di pendopo. Kisanak diutus langsung menuju dalam pribadi Kanjeng Susuhunan. Mari ikut saya, ujar santri tersebut. 3 tamu itu segera beranjak dari silanya,
mereka mengikuti sang santri yang melangkah menuju sebuah bangunan besar kediaman pribadi Kanjeng Susuhunan Derajat. Memasuki pintu dalam, mereka disambut dua santri sepuh. Sampai di situ tugas santri penjaga gerbang mengantarkan tetamunya. Selanjutnya 3 tamu ganti diantar oleh dua santri sepuh tersebut memasuki ruang utama yang lantainya dialasi permadani dari rum dengan warna yang mencolok. Para tamu dipersilahkan duduk, ditemani dua santri sepuh. Mereka menunggu Kanjeng Susuhunan Derajat keluar. Tak lama kemudian, seseorang berjubah dan bersorban putih keluar dari sebuah ruangan. Dialah Raden Hasyim Syarifuddin atau Kanjeng Susuhunan Derajat. Assalamualaikum. Raden Hasyim Syarifuddin beruluk salam. Hampir bersamaan semua yang bersila di atas permadani menjawab salamnya. Lalu 3 tamu itu beranjak mendekat, mencium tangan Raden Hasyim Syarifuddin bergantian. Sebuah kebiasaan yang lazim di Jawa selama ini. Penghormatan kepada seorang pemimpin agama biasanya cukup dengan sembah dada. Namun kini selain menyembah, mencium tangan guru seperti menjadi sebuah kewajiban para murid kepada guru yang mereka hormati. Ini dimulai semenjak Kanjeng Susuhunan Ngampil Denta mendirikan padepokan di ujung Galuh. Raden Hasyim Syarifuddin bersila menghadap tamu-tamunya. Sebentar kemudian dia membuka percakapan. Semoga kalian senantiasa diberkahi Gusti Allah. 3 santri giri memberikan sembah. Ada keperluan apa datang ke dalam duwur? Salah satu santri memberikan sembah sejenak, lalu menjawab, nyuwun pangaksama, Bismillahirrohmanirrohim. Hamba bertiga diutus oleh Kanjeng Susuhunan Giri Kedaton selaku Ratu Ulama, pemimpin Majelis Wali Sanga, untuk menghaturkan nawala ini Kanjeng. Dengan 2 tangan, santri Giri Kedaton menghaturkan sebuah lipatan lontar kepada Raden Hasyim Syarifuddin yang kemudian menerimanya. Dia membuka lipatan lontar itu. Untuk beberapa saat suasana berubah sunyi. 3 santri Giri Kedaton dan 2 santri sepuh menunggu Raden Hasyim Syarifuddin membaca nawala. Lontar akhirnya dilipat kembali. Sampaikan kepada Kang Mas Susuhunan, aku memahami maksud beliau. 3 santri Giri Kedaton memberikan sembah. Sekarang beristirahatlah, besok pagi segera balik ke Giri. Kembali 3 santri itu memberikan sembah. Doa restu dan berkah Pakulun kami mohonkan kepada semoga tercurah dan bisa menjadi pusaka bagi kami. Raden Hasyim Syarifuddin mengangguk, restuku menyertai kalian. Mereka lalu pamit undur diri, diantar seorang santri sepuh menuju tempat istirahat. Di dalam ruangan tinggal Raden Hasyim Syarifuddin bersama dengan santri sepuh lainnya. Helaan napas terdengar, damar yang menerangi ruangan sesaat bergoyang kencang. Paman Abdul Wahab, saya anak Mas Sunan. Kang Mas Susuhunan Giri memberikan perintah agar lontar-lontar Buddha yang masih dipegang oleh penduduk Pamotan yang sudah memeluk agama Rasul sesegera mungkin dibakar dan dimusnahkan. Orang yang dipanggil dengan nama Abdul Wahab mengernyitkan dahi. Mengapa demikian anak mas? Raden Hasyim Syarifuddin menatapnya tajam-tajam. Kang Mas Susuhunan Giri menganggap sudah waktunya ada pembeda yang jelas mana orang Jawa yang Buddha dan mana orang Jawa yang Islam. Pembakaran lontar-lontar itu juga untuk menunjukkan sampai di mana kemantapan iman penduduk Pamotan yang sudah Islam.
Lontar-lontar itu banyak berisi catatan tentang upacara-upacara agama Buddha yang rumit, upacara-upacara yang dulu kerap dilakukan oleh leluhur Jawa. Karena sangat rumit, tidaklah mungkin bisa dihafal dan harus dicatat di atas lontar. Jika lontar-lontar kufur semacam itu sudah dibakar, tak ada lagi celah bagi penduduk Pamotan untuk menjalankan upacara-upacara Buddha. Suasana hening. Maaf anak mas, sela Abdul Wahab. Raden Hasyim Syarifuddin menatapnya. Ya paman, apakah anak mas menyetujui perintah tersebut? Raden Hasyim Syarifuddin tidak segera menjawab. Sebagai anggota majelis, tidak ada pilihan lain paman. Tetapi sejujurnya, mengingat anjuran Bapak Rahmat almarhum, saya jadi gamang. Sesaat Raden Hasyim terdiam. Kemudian, tidak semua isi lontar-lontar itu menganjurkan kemusyrikan. Banyak hal yang bagus dan selaras dengan ajaran Rasul. Seyogyanya kita tidak gegabah melakukan pemusnahan semua lontar Buddha. Demikian nasihat Bapak Rahmat sewaktu beliau masih hidup. Dan anjuran beliau sudah banyak dilanggar semenjak Majapahit jatuh anak mas. Suasana kembali hening. Kerajaan Majapahit di Daha yang didirikan Prabu Nata hampir sewindu silam telah mempengaruhi kerajaan Kertasana yang kekuasaannya meliputi Pamotan untuk kembali menggiatkan ajaran Buddha, sedangkan perluasan wilayah oleh Kesultanan Giri Kedaton ke arah Pamotan masih belum memungkinkan. Angkatan bersenjata Giri Kedaton masih belum sanggup melakukannya. Angkatan bersenjata Kesultanan Demak Bintara di barat sana pun tidak berkutik ketika Majapahit memerdekakan diri. Jika penduduk Pamotan yang baru memeluk agama Rasul mendapat angin segar dari pemerintahan Kertasana untuk melakukan upacara agama lama dan lontar-lontar lama sebagai petunjuk upacara masih ada, bisa jadi mereka bakal berbalik kepada kekufuran. Perkembangan inilah yang mengkhawatirkan Kang Mas Susuhunan Giri. Sebelum itu terjadi, sebaiknya semua lontar ajaran Buddha yang dipegang penduduk Pamotan yang sudah memeluk agama Rasul selekasnya dimusnahkan. Abdul Wahab mengangguk. Dan satu hal lagi paman, ya anak mas, Kang Mas Susuhunan dalam nawalanya juga menyinggung-nyinggung paman Syekh Siti Jenar. Abdul Wahab kembali mengernyitkan dahi. Akankah terjadi perpecahan anak mas? Tak bisa dihindari paman. Suara Raden Hasyim terdengar berat. Saya takut kutuk menimpa kita. Kutuk apa dan dari siapa? Abdul Wahab menghela nafas. Kutuk dari Kanjeng Susuhunan Ngampel Denta, Bapak anak Mas Sunan. Raden Hasyim Syarifuddin tersenyum. Paman masih percaya hal semacam itu? Abdul Wahab tersenyum getir. Jika kepercayaan itu bisa membuat kita mawas diri, apa salahnya anak mas? Raden Hasyim tersenyum. Biarlah kita serahkan kepada Gusti Allah. Singgih. Keadaan hening sejenak. Azan Isya berkumandang dari tajuk. Saatnya untuk sholat berjamaah. Sudah mancing Isya paman. Singgih. Mari bersiap-siap. Monggo anak mas. Raden Hasyim beranjak dari silanya dan meninggalkan Abdul Wahab yang juga sudah siap menuju padasan untuk berwudu. Malam semakin menanjak. Padepokan dalam duur semakin sepi. Nyala damar sewu bergoyang-goyang menemani kegelapan. Di pendopo, beberapa santri membaca ayat-ayat Al-Quran. 3 santri Giri Kedaton bergabung bersama mereka.